Shalom dan selamat sore untuk sekalian. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pengurus sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat kita pada saat ini, mulai untuk membahas setiap permasalahan yang terjadi dalam asrama. Dan sebelum itu kita awali pertemuan kita dengan doa, dan untuk itu saya minta kesediaan dari saudara Devi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Merana Kerajaan Surga, terima kasih untuk minta kasih yang kami dapat berkumpul pada sore hari ini guna membahas mengenai seluruh kehidupan berasrama kami, ya Tuhan. Mari Tuhan menolong kami dari awal pertemuan hingga pada akhirnya. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kita berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih saudara Devi. Jadi rekan-rekan sekalian, cara kita pada saat ini yaitu doa pembuka dan sekalian doa pembuka dari oleh saudara Devi. Kemudian penyampaian setiap masalah yang terjadi di asrama. Yang ketiga penyampaian solusi, dan yang keempat adalah penutup dan doa penutup. Beberapa hari ini saya mendengar dari beberapa senior kalian bahwa ada beberapa teman-teman asrama yang melanggar dan juga tidak taat dengan peraturan asrama. Dan mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi setiap sih untuk menyampaikan kendala-kendala atau permasalahan apa yang dihadapi, dan untuk itu saya minta kesediaan dari rekan-rekan pengurus Kerajaan untuk menyampaikan kendalanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Siap Rohanian. Kami di sini akan menyampaikan apa yang menjadi kendala kami sebagai Siap Rohanian. Ada 3 hal. Yang pertama tentang ibadah saat teduh, ibadah malam asrama, dan juga etika. Dan saya persilakan ke Afrika untuk menjelaskan yang pertama. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya menyampaikan keluh kesah kami dalam kehidupan berasrama, yaitu molor dalam saat teduh, di mana banyak anak asrama di Rusnawa yang tidak melakukan saat teduh. Kadang dilakukan dan kadang juga tidak dilakukan. Dan dari Siap Kerohanian juga sudah ditentukan waktu itu dari untuk saat teduh itu jam 4:30 begitu. Nah, Kerohanian juga sudah keliling di Rusnawa untuk ketuk pintu untuk membangun teman-teman, tapi masih banyak juga teman-teman yang tidak mau bangun gitu. Mungkin itu karena pengaruh kemalasan juga. Ada juga teman-teman yang dengar dari ketukan pintu itu tapi malas untuk bangun begitu, tidak mau ikut ibadah saat itu. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Latina. Terima kasih Kak Prita. Dan poin yang kedua itu tentang ibadah malam asrama. Sebenarnya ibadah malam asrama itu dijalankan jam 7 tepat. Tetapi masih ada saja ini teman-teman kalau jam 7 tepat mereka masih masak, masih makan, bahkan mereka masih melakukan hal-hal yang sangat sibuk gitu. Jadi terkadang ibadah malam asrama ini sangat molor sehingga dijalankan jam 7.15 dan juga bisa jam 7.20. Yang ketiga itu tentang etika, di mana etika anak asrama ini sangat minim. Mereka kalau lihat teman atau saudara mereka yang lewat, mereka tidak tahu cara menghargai, saling menghormati, tidak ada dalam diri mereka gitu. Mereka juga tidak tahu ini bagaimana cara berterima kasih dan juga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mungkin hanya itu dari kami ke Indonesia Kerajaan, kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Dari baik rekan-rekan pengurus Kerajaan, berikutnya dari keamanan. Mungkin bagi saya Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami si keamanan. Yang menjadi keluhan kami Ibu, kami sangat kewalahan atau kami juga capek dengan teman-teman yang di asrama yang sering melanggar aturan yang walaupun sudah diingatkan berulang kali tapi tetap saja dilanggar. Yang pertama itu yang tentang keluar malam, yang walaupun kita sudah tegur dan kadang mereka tidak izin saat keluar malam dan tidak tahu juga jam berapa mereka pulang. Dan kami juga sangat capek dengan itu. Dan yang kedua yang pulang-pulang tanpa izin, dan ada juga yang pulang lewat dari target atau waktu yang diberikan. Mungkin itu dari kami. Saya kembali. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya mengenai teman-teman yang pacaran. Setiap kali kalau ada yang di ibadah asrama, seringkali mereka bukan langsung pulang ke
rusunawa, tetapi mereka masih duduk-duduk di taman, dan kami juga sebagai keamanan sudah capek untuk menegur teman-teman semua. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang keluar pergi minta izin pergi beli sayur, pergi belanja di luar, seringkali mereka sudah melewati batas ketika mereka pergi belanja atau pergi keluar di luar. Mungkin itu saja saya kembalikan. Oke, jadi baik rekan-rekan pengurus dari keamanan. Yang berikutnya dari kebersihan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang menjadi keluh kesah Ibu tentang kebersihan tempat cuci piring sangat tidak baik karena karena masih ada sampah yang berserakan dan tempat cuci piring sangat kotor karena teman-teman lalai dalam membersihkannya. Teman-teman sudah tahu jadwal membersihkan tempat cuci piring tapi tidak membersihkan. Mereka lebih mementingkan pribadi gitu, tidak membersihkan tempat cuci piring. Jadi tempat cuci piring itu sangat kotor. Mungkin itu dari saya kembalikan. Mungkin dari saya tentang keadaan asrama tidak membaik. Anak-anak hanya malas-malasan, tidak mau bekerja. Kamar mandi di sama. Kamar mandi tidak dibersihkan dan bahkan kamar tidak disapu dan mereka membiarkan kamar itu berantakan. Mungkin hanya itu saja saya kembalikan. Terima kasih rekan-rekan pengurus sekalian yang telah menyampaikan kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi di asrama. Yang memang ini adalah kendala yang sulit untuk kita hadapi ya. Dan untuk itu kita harus mencari solusi bersama untuk menyelesaikan setiap kendala yang terjadi. Dan untuk itu saya tidak bisa memutuskan sendiri solusi seperti apa yang harus dilakukan. Dan untuk itu saya akan meminta pendapat dan solusi dari rekan-rekan pengurus sekalian untuk kita sepakati bersama dalam rapat saat ini. Dan untuk itu dari Berania bisa menyampaikan apa yang menjadi solusinya. Mungkin saya berkaitan dengan ibadah saat teduh di Aspuri yang molor. Kalau bisa ibadah saat teduh pagi itu dimajukan menjadi jam 5 tepat dan 20 menit sebelum jam 5 teman-teman dari pengurus kerohanian bisa membangunkan teman-teman di setiap kamar dengan mengetuk pintu sehingga semua anak-anak Aspuri dapat mengikuti ibadah saat teduh. Dan bagi yang 3 kali tidak mengikuti ibadah saat teduh dapat diberikan sanksi dengan membantu Om untuk membersihkan ruangan kelas. Mungkin demikian, terima kasih. Mungkin dari saya Ibu menyangkut ini tentang etika yang masih minim di kalangan mahasiswa. Solusi yang dapat kami berikan dari kerohanian adalah melakukan sosialisasi atau menegur setiap mahasiswa agar memperbaiki perilaku mereka yang kurang baik dengan cara menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Sebab etika sangatlah penting bagi seseorang karena perilaku yang ditampilkan dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembali. Terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari kesimpulannya. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan mengenai ibadah asrama yang awalnya jam 7, mungkin dari kesepakatan kita bersama ini bisa dimundurkan menjadi 7.15 atau 7.20 karena kita ketahui bersama banyak sekarang yang menjadwal kuliahnya jam 5. Jadi biarkan dulu seluruh anak asrama menyelesaikan tugasnya masing-masing dan bisa sama-sama berdebat. Saya kembali ke Ya, baik, terima kasih rekan-rekan pengurus kerohanian yang telah menyampaikan solusi. Yang berikutnya dari rekan-rekan pengurus keamanan. Dari saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin solusi dari kami sebagai keamanan karena memang sudah dengarkan tadi bahwa kami kewalahan hanya untuk menegur teman-teman. Jadi solusinya mungkin kita memberikan SP supaya itu menjadi efek jerah bagi teman-teman yang tidak mendengarkan setiap larangan atau setiap pengumuman yang diberikan. Mungkin itu dari saya kembali. Terima kasih. Mungkin bisa ada tambahan.
Ya, mungkin dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan apa yang Saudari Desti katakan, memang sangat penting untuk memberikan surat peringatan, karena terlalu banyak anak-anak asrama yang melanggar peraturan dengan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan di asrama. Mungkin hanya itu. Terima kasih rekan-rekan pengurus keamanan. Yang berikutnya dari rekan pengurus kebersihan untuk menyampaikan solusi. Dari saya Bu, menyangkut tentang kebersihan, tadi kan sudah disampaikan oleh saudara Penny bahwa ini teman-teman di asrama tidak melakukan kebersihan tentang seperti tempat cuci piring dan juga di Kintal Rusunawa. Mungkin dari saran dari saya Bu, kita memberi sanksi melalui membersihkan tempat cuci piring selama 1 minggu dan juga membersihkan kelas selama 1 minggu juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman. Saya sedikit. Saya setuju dengan Kak Fitri dengan kita memberi sanksi bukan hanya saja membersihkan ruangan kelas, namun juga dengan mengepel lantai Rusunawa dan juga menyapu halaman. Jadi baik, terima kasih rekan-rekan pengurus sekalian yang telah menyampaikan solusinya, dan mungkin solusi-solusi yang telah disampaikan ini kita perhatikan bersama bahwa ibadah yang harus diundur ini, yang saya kira kita semua harus sepakat dengan jam ibadah yang diundur, dan juga untuk memberikan sanksi terhadap teman-teman yang melanggar peraturan ini, tentunya akan kita sampaikan nanti. Dan untuk SP ini, ya ini adalah hukuman atau sanksi yang lumayan berat ya, karena tidak gampang untuk mengeluarkan SP. Jadi mungkin saya mau memberikan saran sedikit, mungkin teman-teman sebentar bisa menanggapi saran dari saya ini. SP ini adalah yang saya katakan tadi, SP ini cukup berat ya sanksi ini. Jadi untuk itu kita memberikan mereka kesempatan 3 kali. Kalau memang kesempatan ketiga itu mereka masih melakukan atau melanggar peraturan, jadi kita mungkin akan mengeluarkan SP 1. Dan untuk sanksi membersihkan tempat cuci piring dan kelas selama 1 minggu itu, ini sudah bisa kita lakukan karena saya rasa tidak terlalu berat juga, dan kita bisa mengatur waktu kuliah mereka juga. Mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan pengurus sekalian. Mungkin dari saya Bu, kalau bahas tentang SP yang menurut saya atau dari kami sih keamanan, kalau atau bahas tentang SP itu harus dikeluarkan. Kalau memang mau kasih itu SP harus dikeluarkan. Kalau hanya dibilang saja atau hanya kita sebagai SIA ini untuk memberitahukan mereka, untuk memberikan mereka surat ini panggilan atau SP ini, kalau tidak dikeluarkan, kalau itu hanya terlontar dari mulut kita, itu akan membuat mereka tetap melakukan hal yang sama. Karena kita hanya bisa mengatakan itu tapi tidak ada tindakan nyata. Dan kita juga harus butuh tindakan nyata untuk mengingatkan mereka, karena kalau tidak ada tindakan nyata, hal yang sama mereka akan lakukan. Mungkin menurut saya kalau memang mau kasih keluar dari SP, kasih keluar saja supaya menjadi pegangan bagi mereka ada perubahan begitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan? Setuju. Jadi demikian pembahasan kita dalam rapat saat ini rekan-rekan, dan untuk itu tambah sedikit. Setelah pertemuan ini nanti kita akan bersama-sama melakukan evaluasi bersama dengan Aspura dan Aspuri, dan untuk itu rekan-rekan pengurus juga setelah rapat ini untuk ini kembali menegaskan peraturan-peraturan di asrama supaya teman-teman di asrama bisa mengikuti setiap peraturan, dan kiranya itu bisa membantu mereka dalam menaati setiap peraturan yang ada. Demikian rapat kita pada saat ini. Untuk itu kita akan menutupnya dengan doa, dan saya minta kesediaan dari saudara Sani untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas perlindungan kami dari awal pertemuan kami hingga akhir ini Tuhan. Apa yang mencerahkan dan memberkati Tuhan memperlihatkan saran musuh kami. Pasal ini kami berdoa untuk sertakan Tuhan hanya di dalam nama